حسبي عقول الناظرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Al-ayah. Yang pertama-tama kepada yang kami hormati Sohibul Hajat Ibu Ajeng Cindy beserta keluarga, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Angga, yang kita hormati Ibu Guru kita Ibunda Hajah Siti Rohmah. Silahkan Ibu, silahkan. Bikin besar aja. Babynya taruh di tengah. Maksudnya mau dikasih babynya. Kepada Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, Sama ini Bu, obrol-obrolnya Bu. Ada yang baru sangkut, ada yang datang. Di belakang ini aja. Ibu tamunya. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim atas nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir memenuhi undangan dari Ibu Ajeng beserta keluarga dalam rangka tasyakuran, yaitu tasyakuran akikah anak Alfarezel Ghazal Ozora. Semoga Ananda dijadikan anak yang soleh, permata hati, penyejuk hati bagi kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan agama. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidik teladan, guru yang paling mulia, dan suri tauladan bagi kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara yang berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Quran Surat Ar-Rahman, yang ketiga yaitu pembacaan sholawat Nabi dan disertai prosesi potong rambut, yang keempat sambutan dari Sohibul Hajat, yang kelima pembacaan Al-Quran, yang keenam ceramah agama, dan terakhir yaitu ramah tamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga acara kita pada hari ini berjalan lancar dengan dari awal sampai akhir tanpa halangan suatu apapun dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu pembacaan Al-Quran Surat Ar-Rahman yang akan dipimpin oleh Ibunda Ibu Hajah Siti Rohmah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama-sama membaca surat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karomah surat Ar-Rahman. Wabil khusus kita umumnya kepada kita semuanya, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marjal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'a'lam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh, kulla
تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hajah Siti Rohmah yang telah memimpin pembacaan Al-Quran Surat Ar-Rahman. Semoga bagi kita semuanya yang membaca maupun mendengarkannya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pada acara yang keempat, yaitu pembacaan sholawat Nabi yang akan dipimpin oleh Ibunda Hajah Siti Rohmah, yang akan disertai dengan prosesi potong rambut. Kepada Ibunda Hajah Siti Rohmah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, mari kita bersalawat bersama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapat syafaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa Ya
عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بسم الله عالية الشان بها مستمرا فيض جود وإحسان وثنيت بالحمد الهني مواردا مع الشكر للمولى بمن منه أولاني واستملك الله العظيم نواله سجال صلاة مع تحية رضواني يا أمان روح المصطفى وطريقه وإدرته الأدهار الريح الصاني وأصحابه الأبرار من شاع فضلهم وأشياعه والتابعين يعماني وأسأله التوفيق في نذر مولد لجد الذي من جعفر الفضل أرواني لقد رسمت الذرة الرتب حبدا جواهر إقد قد تعززنا ثاني وأنظم منها البعض خمطة بطالة ويوفي محيط الجيد من إقد إقياني وبالله مولاي استعانت وقوله وقوته في سر سر وإعلاني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاهتفت
بالسورة إلا إليك والغمامات قد عضلت ولما لا صلوا عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى من رعى وجهك يسعد وكريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النسور مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فارحمنا جميعا ومهو عنا سيئاتي ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita lewati bersama yaitu prosesi potong rambut Ananda Al-Farezel. Mudah-mudahan dengan prosesi ini menjadi pelengkap dari akikah yang dihajarkan oleh Ibu Ajeng dan keluarga. Teriring doa semoga Ananda menjadi anak yang soleh, qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Demikianlah tadi prosesi potong rambut yang diiringi dengan pembacaan sholawat Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya yaitu sambutan dari Sohibul Hajat yang akan disampaikan oleh Ibu Ajeng. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Angga dan Ibu Hajah Siti dan ibu-ibu DKM. Karena di posisinya di situ kali ya? Enggak, Mama. Tadi mau suaranya keluar. Bagus ya. Dan para ibu-ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua bisa hadir dan berkumpul di kediaman saya dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bisa kok polis yang megang. Ibu-ibu yang saya hormati, adapun maksud dan tujuan saya mengundang ibu-ibu sekalian dalam rangka melaksanakan akikah anak dari saudara saya, yang mana saya diberikan amanah untuk merawat dan membesarkannya. Insya Allah. Di tengah. Ikut saya. Insya Allah Ananda Kedengarannya suaranya kedengaran. Insyaallah Ananda akan saya beri nama Al-Farezel Ghazal Ozora, yang artinya manusia yang selalu mendapatkan kekuatan dari Allah untuk melakukan kebaikan yang sempurna dan menjadikan ahli Al-Quran. Amin. Semoga kelak Ananda menjadi insan yang sesuai dengan arti namanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kehadiran Ananda di kehidupan saya ini dapat menambah keberkahan bagi saya, serta menambah kebahagiaan keluarga saya. Amin. Doanya agar saya bisa diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menjalankan amanah
situasi apapun. Amin. Dan diberikan kecerdasan sehingga dapat menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, serta menjadi anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya. Amin. Semoga kelak Ananda dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin. Ibu-ibu, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan Bapak Ibu yang telah bersedia hadir memenuhi undangan saya serta mendoakan Ananda. Saya juga mohon maaf apabila dalam menyambut ibu-ibu sekalian ada kekurangan terutama dalam menyediakan jamuan yang telah saya sediakan. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semua dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan sehingga bisa menambah bekal kita untuk menghadapnya kelak. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Ajeng. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan beliau, menjadi cita-cita beliau, menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kepada acara inti yaitu tausiah, akan kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 124 sampai dengan 127 oleh Ananda. Sini aku yang bawa, aku yang baca aja. Adit terjemahannya yang akan dibacakan oleh Ananda Adit dan mana dibacakan Ibu Hajah Nurul. Kepada beliau kami persilakan. Al-Baqarah 124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa'idna ila Ibrahim
سمعوا قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 sampai dengan 127. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Adit dan Hajah Nurul yang telah membacakan Al-Quran dan juga terjemahannya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada penghujung acara, yaitu tausiah Mauidul Hasanah dari Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Ustaz Angga. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamihi tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para zu'ama, asatidzah haji wal hujjajah yang hadir di haflah mubarakah, wabil khusus guru kita semua Ibunda Hajah Siti Rahmah yang sama-sama sangat kita hormati, terlebih lagi tuan rumah yang memiliki hajat pada hari ini, Ibu Ajeng dan keluarga. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan ke hadapan Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil atas kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini di tanggal 2 Juli 2022, hakikatnya adalah qada qadar Allah yang tersimpan sehingga kita dapat berkumpul di majlis ini dalam rangka menghadiri undangan kirim doa dalam rangka walimatul aqiqah putra dari keluarga Ibu Ajeng. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selamanya tercurah limpahkan keharibaan alam kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita selaku umat. Mudah-mudahan di yaumul kiamat kita peroleh syafaatul uzma darinya. Hadirin rahimakumullah, aqiqah dalam syariat jumhurul ulama sepakat bahwa hukumnya sunnatun muakkadatun, adalah sunnah yang dikukuhkan, merupakan hak anak, adalah kewajiban orang tua, atau dibalik, kewajiban orang tua adalah hak anak. Begitu juga ketika suami dan istri, hak istri dari suami itu adalah kewajiban suami kepada istri, hak suami dari istri adalah kewajiban istri kepada suami. Begitu pula dengan aqiqah, haknya anak yang didapatkan dari orang tuanya alias kewajiban orang tua terhadap anaknya.
Kapan kewajiban itu ada? Maka para ulama dalam fikih mengatur tata caranya, yaitu al-ghulam murtahan. Al-ghulamu murtahanun biaqiqatihi. Seorang gulam, seorang bayi, seorang bocah, seorang anak yang terlahir ke dunia ini murtahanun, tergadai, biaqiqatihi, sampai disembelihnya aqiqah. Namanya barang gadai, menggadaikan apapun, jika tidak ditebus hilang. Sama anak yang terlahir itu tergadai. Di samping anak adalah anugerah, juga amanah. Amanah dari Allah, berarti dipercaya kepada seorang ibu, dititipkan untuk mengurus. Tapi yang harus diingat, nama-namanya titipan, kapanpun yang punya berhak mengambil, walau tanpa memberitahu. Maka sebetulnya tidak ada yang pahit sebetulnya, walaupun dikatakan qada qadar khairihi wa syarrihi. Artinya apa? Jika kita menilai, menimbang, melihat, menghayati, kemudian merenungi dengan iman, apapun bentuknya, sekalipun menurut kita pahit rasanya, itu adalah kasih sayangnya Allah. Apa? Misal, anak adalah anugerah, iya. Amanah, iya. Titipan, iya. Barang titipan, otomatis suatu waktu yang punya pasti akan ngambil. Diambil lagi sama yang punya. Lalu kita marah-marah, nangis, sedih, wajar. Tapi yang menjadikan kita menjadi manusia terkutuk adalah ketika tidak ridho menerima takdir tersebut. Padahal Masya Allah, Allah sediakan ganjaran, sediakan pahala yang luar biasa. Misal, Allah titipkan dalam rahim seorang ibu, seorang wanita, kemudian keguguran. Misalkan, asal sudah masuk usia 120 hari lebih, keguguran nih, 120 hari lebih alias 4 bulan lewat, apakah dihukumi jatuh seorang anak? Iya. Apakah dijatuhi hukum jadi hukum seorang ibu? Ya. Pahit, sakit. Tapi Allah, kalau kita ridho, Allah sediakan apa? Itu anak akan dijadikan wildan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min. Surat apa? Yasin. Al-Waqi'ah. Duh, sampai lupa ini jamaah Quran gimana nih? Insyaallah Al-Waqi'ah. Jadi setiap anak yang keguguran asal di atas usia 120 hari, maka sebetulnya statusnya sudah jadi anak. Sekarang ada di mana? Di langit ketiga, sedang diasuh sama Sayyidah Syarah. Siapa itu? Istrinya Nabi Ibrahim. Jadi di Quran itu ada keluarga yang Allah contohkan untuk kita. Ada laki-lakinya soleh, istrinya neraka. Siapa laki-laki soleh istrinya neraka? Nuh, Lut. Di mana keterangannya diambil? Quran surat At-Tahrim. Allah tuangkan di situ. Ada lagi perempuannya soleh, laki-lakinya jahanam. Siapa? Firaun la'natullah. Istrinya siapa? Asiyah. Sayyidah Asiyah. Ada lagi, dua-duanya neraka. Suaminya neraka, istrinya neraka. Siapa? Abu Lahab. Ada Qurannya, Quran surat Al-Lahab. Ada juga yang keempat, laki-lakinya soleh,
perempuannya atau istrinya soleh. Ibu milih yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Hah? Nomor 4. Contoh keempat siapa? Laki-laki soleh, istri soleh? Nabi Ibrahim. Tapi harus ingat, Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Siap ibu? Kan milih yang 4 tadi. Ya. Jadi pilihannya milih madu atau milih racun? Hah? Itu adalah surga yang tak dirindukan, Ustaz. Nabi Ibrahim soleh, istrinya solehah. Allah ganti setiap anak yang keguguran atau yang meninggal di bawah usia 5 tahun itu milik Sayyidah Syarah, akan dididik oleh beliau di langit ketiga sampai nanti kiamat, akan dijadikan wildan, dikembalikan untuk kedua orang tuanya. Jadi kalau mensikapi dengan iman, dengan hati yang lapang, nggak ada yang pahit sebetulnya. Yang menjadikan orang itu kan kayak nggak ridho, maido sama Allah, lempar sana buah, akhirnya itu mana jiwa sebagai seorang muslimnya di mana? Ibu rahimakumullah, kapan sih perintah akikah? Yu'aku anhu, maka sembelihkanlah akikah untuk itu anak yang terlahir yaumasabi', hari ke-7. Sunnah tuh. Hari ke-7 kelahiran disembelihkan akikah. Nggak mampu hari ke-40. Nggak mampu atau belum mampu hari ke-40, waktu tamyiz, yaitu 5 tahun sampai 7 tahun tamyiz. Belum mampu juga qoblal bulugh, sebelum baligh, berarti di atas 7, di bawah 15. Belum mampu juga, maka masuk usia baligh. Kalau sudah usia baligh, maka kewajiban orang tua yang tadinya hak anak adalah kewajiban orang tua gugur. Artinya dikembalikan lagi kepada pribadinya masing-masing. Kalau sudah baligh, maka kewajiban orang tua gugur. Betul, bukan berarti nggak menyembelihkan lagi akikahnya. Bukan berarti, bukan. Cuman memang sudah gugur. Artinya sudah nggak berkewajiban dan nggak dosa. Ya udah aja, anaknya lagi nanti gede mencarikan sendiri. Emang boleh akikah dengan diri sendiri? Boleh. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, akikah pribadinya oleh sendirinya. Udah gede. Kemudian siapa? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, akikah dengan diri pribadinya, enggak sama orang tuanya. Jadi kalau sudah lintas usia baligh, hilanglah atau gugurlah kewajiban orang tua. Tapi kalau saya mampu si Ustaz, boleh silahkan. Selesai. Itu adalah waktu penyembelihan akikah. Sekarang dengan apa? Maka baginda Nabi menyebutkan lil ghulam syattun walil jariyah syattani. Untuk anak kebalik, lil ghulam syattani walil jariyah syattun. Untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Apa yang disembelih? Kambing atau gibas atau domba. Berlaku 1 jenis hewan, 1 ruh. Untuk akikah berbeda dengan kurban. Kalau kurban itu 1 kambing 1 orang, 1 domba 1 orang, 1 unta 7 orang, 1 sapi 7 orang, 1 kerbau 7 orang. Akikah mah enggak. Jadi kalau sapi berapa hitungannya? Tetap 1. Harus paham, beda dengan kurban. Saya mah punya anak laki-laki 3, perempuan 1. Berapa jumlahnya? Akikahnya 7 ya? Udah aja pakai 1 sapi, nggak sah. Karena ruhnya sapi tetap 1. Paham? Saya ulangi. Lain dengan kurban. Kalau kurban itu nggak mesti keluarga bareng, bisa tuh rapelan. Nih, saya punya sapi 1. Saya mau jual ini sapi 21 juta. Nih, 1 orang sampai 7. Berlainan keluarga sah kalau kurban. Tapi akikah, walaupun dia kaya 1 sapi atau 1 onta, tetap hitungannya 1.
Nggak bisa dirapel begitu. Udah aja, nanti aja deh, anak 3 laki-laki, 1 perempuan, 1 sapi. Nggak bisa, nggak sah. Lain dengan kurban. Boleh dicicil, boleh. Punya anak laki-laki hari ke-7 1, nanti satunya apa sekalian sunat, boleh. Bisa, sangat bisa. Yang tidak boleh adalah daging, awas diingat, daging akikahnya nanti punten dijadikan prasmanan kalau dia orang yang diundang prasmanannya seperti orang hajat kondangan. Itu haram hukumnya. Tapi kalau dijadikan bingkisan bagi yang datang diundang, tidak masalah, tidak ada embel-embel seperti orang kondangan. Karena nanti dihukumi sama ulama fikih sama dengan menjual daging akikah. Paham ya? Itu perbedaannya. Perbedaan kurban dengan akikah dari segi waktu. Mumpung nih udah masuk bulan Dzulhijjah nih, entah kapan. Kalau lihat streaming ke Masjidil Haram itu hari Kamis tanggal 1. Berarti sekarang hari apa? Sabtu, sudah masuk tanggal 3. Berarti kalau Kamisnya tanggal 1 tahun 2022, lebarannya hari Sabtu. Tapi Indonesia lebarannya hari itu kan lucu. Padahal sejatinya Arafah itu kan patokannya yang sedang wukuf. Insya Allah haji tahun ini akbar jatuhnya. Karena pas wukufnya hari Jumat. Insya Allah mudah-mudahan yang sudah terpanggil dipanggil lagi oleh Allah. Yang belum berangkat segera diberangkatkan. Jadi lucu memang, sedikit lucu ya. Kalau memang ada perbedaan di sana lebaran lah, kita masih puasa 9 Arafah. Padahal Arafahnya udah kembali hari Jumat. Jadi perbedaan matlak setiap daerah dari ulama madzhabul arba'ah bisa dijadikan acuan, bisa nggak ngacu ke sana sebetulnya mah bisa. Tapi kan logikanya kita Arafah ya ikut yang di Arafah sana. Jadi ya sudah aja kita ngambil jalan tengah, Rabu, Kamis, Jumat puasanya. Bareng tuh, mulai hari Rabu. Bagusnya di tanggal 1. Kabar gembira bagi yang masih punya hutang kemarin Ramadan, belum sempat bayar tuntas kodoknya, nah kesempatan. Niatkan kodok, pahala sunnah Allah berikan. Jangan niat sunnahnya. Ya udah, saya meniat kodok, tapi di tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, kodoknya terbayar, sunnahnya dapat. Tapi nggak bisa double niatnya, tetap niat kodok. Tapi kalau niat sunnah, jadi pahala sunnah, tapi kodoknya belum terbayarkan. Hadirin rahimakumullah, karena perbedaan niat wajib dan sunnah tidak bisa dirapel. Lain sunnah dengan sunnah bisa dirapel. Contoh, kebetulan Rabu, Kamis, Jumat, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa lagi, Kamis niat, ya Allah, saya niat puasa Kemisan sekaligus hari tarwiyah, jadi 2 pahalanya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlalui. Itulah bedanya. Nah, dari segi waktu beda. Kalau akikah kapan saja kecuali di 5 hari. 4 hari berarti 10, 11, 12, 13 Zulhijjah untuk akikah. Tapi itu berlaku untuk selain bayi. Kalau bayi pas lahir, pas hari ke-7 itu pas hari lebaran, tanggal 10 silakan akikah. Karena bayi, misalkan ada bapak ibu yang hadir di sini belum akikah, ya udah saya mau akikah, kebetulan punya uang sekarang. Kewajiban ibu kalau sudah masuk Dzulhijjah bukan lagi akikah, tapi masuk pada kewajiban kurban. Kira-kira paham ya? Bedanya situ. Berarti kapan akikahnya? Ya nanti habis bulan haji, ya tunggu tanggal 30 nanti habis. Baru ibu sembelih akikah. Gak berlaku untuk bayi, awas. Gak berlaku untuk bayi. Berlaku untuk selain bayi. Jadi waktunya terbentang berapa bulan? 11 bulan lebih untuk akikah. Sedangkan kurban hanya 4 hari itu, 10, 11, 12, 13 tasyrik. Itulah waktunya kurban. 2, 3. Bedanya kurban dengan akikah, ibu rahimakumullah, di tempat kami masih ada yang orang qasirul fahm, atau dalam bahasa singkatnya nggak mau ribet dia. Akikah itu yang dibagikan daging masak matang. Sedangkan kurban dibagikan mentahan.
Jika dibalik, maka dosa mah enggak. Awas, dosa mah enggak, cuman tidak sah. Akikah dibagikannya mentahan, kurban dibagikannya masak dibalik. Enggak dosa tapi enggak sah. Sama seperti ibu sholat tanpa wudhu, enggak sah. Ya kapan? Ya wudhu dulu baru sah sholatnya. Akikah juga sama. Nah, di tempat kami masih ada orang sembelih akikah tapi dibagikannya mentahan. Bagaimana? Sah? Ya itu tadi jawabannya. Jadi alangkah baiknya dimasak. Bahkan kata baginda Nabi, kalau digulai ataupun di rendang, itu harus kerasa manisnya, mencerminkan manis budi pekerti sang jabang bayi yang baru diakikahi. Ada keterangannya, sahih Bulughul Maram mengatakan demikian. Kemudian apalagi Thalibin mengatakan demikian, Bajuri mengatakan demikian. Jadi sunnah dimasak dibagikan, sunnah. Itu dari segi pembagiannya. Jadi kalau nanti akikah berlaku satu ruhnya, satu jasadnya hewan untuk satu, lain dengan kurban. Kalau kurban satu sapi, satu kerbau, satu unta bisa gotong royong untuk 7 orang. Sedangkan akikah tidak. Yang terakhir adalah ayuhsina ismahu, yaitu diberi nama yang baik. Alhamdulillah Ananda Alfarezal, terus Ghazal Ozora. Tadi namanya udah disebutkan tuh, artinya saya mah lagi masih mikir saya ini apa, kemana nih artinya nih. Ternyata sudah ada artinya tersendiri, masya Allah. Lagi mikir aja dari tadi, utak atik Alfarezal Ghazal Ozora, terus diutang-hitung sama saya. Apa nih kosakatanya nggak ketemu sama saya nih. Saya ingat Ozora itu nama bintang tuh, apa nama planet apa cek. Ternyata tadi artinya sangat indah, masya Allah. Berikanlah nama yang indah, karena nama, what is the name? The name is prayer. Apa itu nama? Nama adalah sebuah doa. Kalau kita menyebut nama seseorang, sebutlah dengan nama yang utuh, panggilan dengan panggilan yang baik, karena itu adalah doa dan cita-cita orang tuanya. Paling enggak resepnya dua. Satu, kasih nama yang baik, maknanya baik. Yang kedua, bila tidak bisa memberi nama yang baik, maka siapa yang pernah memiliki nama itu harus orang baik. Jika laki-laki ada sunnahnya Abdun atau Muhammad bla bla bla, sunnah untuk laki-laki. Nah, dikasih Abdun depannya. Rahman, Allah punya asmaul husna Rahman, Ar-Rahman, Abdur Rahman. Allah punya asmaul husna namanya Malik, Abdul Malik. Kasih Abdun untuk seorang anak laki-laki. Jadi kasih nama yang baik adalah merupakan kewajiban orang tua dan haknya anak. Yang terakhir, tadi kita saksikan potong rambut, itu adalah milahnya para ulama yang dibawa, bahkan tercatat di beberapa kitab ulama, kitab fikih. Jadi yang terbaik dikundul semua, dikerok, habis itu rambut timbang berapa gram, nanti sedekah sesuai kadar ukuran gramnya itu rambut. Dengan apa? Dengan perak. Murah amat, ya sudah, kalau masih mampu ganti dengan emas. Tapi emasnya emas mati, jangan emas hidup. Mas Angga, Mas Adit jangan. Emas mati harusnya. Insyaallah. Nah, berapa gram? Misal kalau perak berapa, Bu? Perak berapa segram, Bu? Nyampe 500? Nggak nyampe ya? Sangat ringan. Ternyata dalam manhajnya para ulama itu bukan dengan emas, tapi dikiaskan kepada perak. Adapun kita lebih mampu dari itu, maka disegramkanlah dengan harganya emas. Lalu sedekahkan. Pertanyaannya, itu sedekah larinya kemana? Sama penyalurannya seperti asnaf 8. Bagikan nomor 1 fakir miskin, yatim nggak masuk, janda tua nggak masuk. Bukan gelar itunya yang dicari, yang dilihat fakirnya atau miskinnya. Kami kadang-kadang suka berdebat sama orang yang kosil faham nih Pak,
pembagian zakatnya, ini banyak janda tua nih, nggak ada dalam madzhab. Silakan tanya ustadz manapun, kiai manapun, nggak ada masuk ke arah mana tuh. Atau anak yatim, nggak ada tuh asnaf. Tapi masuk kepada asnaf 8 kategori yang mana masuknya? Nggak ada asnaf yatim, nggak ada asnaf janda tua. Ya kalau sudah tua berarti du'afa, jompo maksudnya, dhaif ada dalam bahasa Al-Qur'an, du'afa masuk ke situ. 8 asnaf, jangan lihat. Jadi bahasanya bukan jandanya, oh du'afa yang harus kita santuni. Seperti itu kira-kira, dicukur, ditimbang, digramkan, disehargakan dengan perak atau sehargakan dengan emas. Sampai-sampai kami Majelis Halaqah Quran ada guyon bapak-bapak, wah Pak, kalau gitu saya nih udah 45 tahun belum akikoh, gimana dong? Ya udah, nanti kalau punya bapak akikoh deh. Bener yakin orang tuanya masih ada nggak Pak? Ada, coba tanyain. Udah tanya, udah apa jawabannya? Memang betul, saya waktu kecil belum diakikah sama orang tua saya. Terus gimana Pak? Saya tanya, Bapak mampu nggak? Oh mampu. Bisa nggak? Bisa. Berapa kambing? Ya 2, karena Bapak laki-laki. Bapak saya sanggup sih beli kambingnya. Yang bikin saya bingung katanya, saya harus digundul juga Pak? Enggak katanya. Ya kali kalau udah 45 tahun digundul berapa gram tuh rambutnya? Enggak, itu mah sunnah bagi bayi pun yang di bawah setahun. Awas, kalau sudah lintas setahun enggak ada sunnah lagi tuh dikerok untuk ditimbang tuh dalam masa akikah. Maka cerdas, ulama tuh cerdas. Kalau memang enggak mampu untuk sembelihnya, udah gundul dulu, timbang dulu, sedekah sesuai itu. Mungkin kan lebih kecil nilainya dibanding kita beli 1 kambing atau 1 domba. Bisa, sangat bisa, karena hukumnya sunnah. Ibu rahimakumullah, baca Ar-Rahman sudah, baca berzanji, sholawat Nabi sambil potong rambut sudah. Tinggal kita doa. Saatnya doa, panjatan apa yang diutarakan oleh tuan rumah yang terhormat Ibu Ajeng, banyak semua kita sama-sama mendengarnya, yang menjadikan cita-citanya. Kita doakan keberkahan doa kita di majelis ini, semoga anak yang diakikahi hari ini dijadikan oleh Allah jadi dzurriyyatun thayyibatun, anak yang soleh solehah, berbakti untuk kedua orang tuanya, sehat selalu, panjang umur, dan yang merawatnya pun Allah berikan kesabaran, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Diridho ilahi ta'ala fa ila hadratin nabiyina khusus sahibul ariqah al-faizun kaisal uzma. As'aluka as-salamah wal afiyah, Allahumma ja'alhu dzurriyyatan thayyibatan musliman ya Allah. Bi barakatil Qur'an fa ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasuli ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa rafatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khairi ummati wasturna bi dhaili hurmati wahsyurna ghadan fi zumrati wasta'milna alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'al jannah fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha warhamna yawma yashfa'ul khalaiqi fa tarhamhuma. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah
ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا أصحاب القبور ووافق لعمل صالح يبقى سنة على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اجعل الفريسين كريسان وعلينا الصالحين تقبل هذه العقيقة من عبادك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله. يا رب محمد إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويا رب محمد إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Bilal hidayah wa taufiq khud wa safa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan setelah kita sama-sama dengarkan tausiah dari Al-Ustadz Bapak Ustadz Angga. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang di Allah Subhanahu wa taala, tadi juga telah ditutup dengan, untuk itu kita akhiri acara pada siang hari ini dengan ramah-tamah. Namun sebelumnya kita tutup bersama-sama majelis ini dengan membaca Alhamdulillah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu semua pada undangan dari Ibu Ajeng beserta keluarga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menyampaikan susunan acara ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.